Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Jotasari, kelas PAI 4L. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang membangun kesadaran multikultural melalui pendidikan multikultural. Di sini kita akan membahas tentang membangun kesadaran multikultural melalui pendidikan multikultural. Yang pertama, konsep pendidikan multikultural. Yang kedua, merumuskan pendekatan pendidikan multikultural. Yang ketiga, konsep kebudayaan. Dan yang keempat, melihat struktur sosial budaya Indonesia. Definisi pendidikan multikultural. Pendidikan tentang keberagaman budaya atau pendidikan untuk membangun sikap agar menghargai keragaman budaya yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, tujuan pendidikan multikultural. Tujuannya mengakui dan menghargai keberagaman siswa, membangun sikap positif terhadap perbedaan kelompok kultural, ras, etnis, dan keagamaan. Yang pertama, kita membahas konsep pendidikan multikultural. Multikulturalisme merujuk pada keragaman budaya dan kesediaan menerima kelompok lain tanpa memandang perbedaan budaya, etnis, gender, bahasa, atau agama. Istilah ini sering disamakan dengan pluralitas dan keragaman, tetapi sebenarnya memiliki perbedaan. Nilai utama dari konsep pendidikan multikultural yaitu yang pertama, keadilan sosial, yang kedua demokrasi, yang ketiga hak asasi manusia, yang keempat pengurangan prasangka, yang kelima kesetaraan dalam pendidikan. Yang kedua, merumuskan pendekatan pendidikan multikultural. Terdapat mencakup 5 aspek. Yang pertama, perubahan paradigma. Yang kedua, penghindaran terhadap stereotip. Yang ketiga, mendorong interaksi antar budaya. Yang keempat, meningkatkan kompetensi dalam kebudayaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kesadaran tentang beberapa kebudayaan. Aspek dalam pendidikan multikultural yaitu yang pertama, kesetaraan. Pandangan kesetaraan terhadap manusia ataupun ras, gender, agama, dan lain-lain. Lalu, keadilan. Pemenuhan hak seseorang untuk mendapatkan kesejahteraan secara merata. Lalu, kemajemukan. Berbagai kebudayaan yang berbeda dalam masyarakat dan mengakui keragaman dalam suatu bangsa. Lalu, kebangsaan atau nasionalisme. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan setiap warga negara. Selanjutnya, aspek nilai dalam pendidikan multikultural. Hak asasi manusia. Dimensi kehidupan manusia ada bukan karena diberikan oleh masyarakat, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia. Lalu demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dijalankan oleh rakyat baik secara langsung atau melalui wakil yang mereka pilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga, kita memasuki konsep kebudayaan. Kebudayaan adalah sistem simbolik di mana individu mendefinisikan dunianya. Ia melibatkan komunikasi, pengetahuan, dan nilai-nilai. Terdapat unsur-unsur budaya yaitu sistem bahasa, sistem sosial, sistem mata pencaharian hidup, sistem pengetahuan, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem religi, dan kesenian. Adapun wujud kebudayaan yaitu wujud ideal terletak di alam pikiran masyarakat seperti adat dan norma yang mengatur perilaku manusia. Lalu wujud sistem sosial berkaitan dengan interaksi manusia yang mengikuti pola tertentu. Lalu wujud fisik. Wujud fisik adalah benda yang dapat diraba dan dilihat. Selanjutnya, materi yang keempat, melihat struktur budaya Indonesia. Di dalam sosiologi, struktur sosial adalah interaksi antara posisi dan peran. Adapun unsur dan elemen dalam struktur sosial yaitu yang pertama, kelompok sosial himpunan manusia yang hidup bersama karena memiliki motif yang sama, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Lalu kebudayaan adalah perangkat nilai-nilai, norma, keyakinan, adat istiadat, bahasa seni, dan teknologi yang diterima dan dipertahankan oleh suatu kelompok manusia dalam suatu masyarakat atau komunitas tertentu. Yang ketiga, lembaga sosial adalah himpunan norma-norma yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tempat terjadinya kegiatan khusus dan dikepung oleh rintangan persepsi tertentu. Yang keempat, stratifikasi sosial adalah pembedaan hierarkis dalam masyarakat menjadi kelas-kelas menurut tasawuf as-Sufki. Lalu yang terakhir, kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang didukung atau diakui oleh masyarakat. Kesimpulannya, pendidikan multikultural adalah konsep pendidikan yang menekankan penghargaan terhadap keragaman budaya dalam masyarakat. Ini melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan inklusif di sekolah, di mana siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang tanpa memandang latar belakang sosial, gender, ras, dan kultural. Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan sosial seperti toleransi dan kontribusi dalam masyarakat yang